Saudaraku semuanya, pecinta channel Ijan Entertainment, semoga kita semua selalu mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan dimudahkan rezekinya. Tentu saja kita sering mendengar pandangan umum bahwa tidur yang baik seharusnya mencapai 8 jam setiap harinya. Akan tetapi seiring bertambahnya usia, kita mulai menyadari bahwa pola tidur seperti yang mungkin tidak realistis bagi semua orang. Kisah-kisah tentang orang-orang sukses yang hanya tidur 3 jam setiap malam juga sering kita dengar, menimbulkan pertanyaan tentang apakah pola tidur panjang memang mutlak untuk kesehatan. Meskipun ada yang berhasil dengan pola tidur yang minim, tetapi perlu diingat bahwa dari segi kesehatan, baik fisik maupun mental, tidur selama 8 jam tetap dianggap optimal. Akan tetapi, yang menjadi kunci bukan hanya durasi tidurnya, melainkan juga kualitasnya. Kita mungkin pernah mengalami tidur lebih daripada 8 jam, namun masih merasa lemas dan lelah. Begitu juga sebaliknya, tidur hanya 1 jam, akan tetapi bangun dalam keadaan segar bugar. Itu bisa terjadi saja. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kualitas tidur dalam mempengaruhi perasaan kita setelah bangun. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kebutuhan tidur setiap individu bisa berbeda-beda tentunya, tergantung pada berbagai faktor seperti usia, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Ketika kita membicarakan tentang tidur yang baik, kita perhatikan bahwa semakin kita menua, tubuh kita menjadi lebih mudah lelah. Ini mungkin karena tidur yang kita alami tidak memiliki kualitas tidur yang memadai. Tidur yang baik, yang berkualitas, memberikan sensasi yang sangat menyenangkan. Setelah bangun dari tidur yang berkualitas tersebut, kita merasa lebih segar dan siap untuk menjalani hari dengan lebih produktif lagi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung membahas beberapa tips tentang cara tidur yang baik yang tentunya berkualitas. Yang pertama, cara tidur yang baik. Cara tidur berkualitas sudah jelas, hindari HP sebelum tidur. Jadi ada sebuah penelitian yang menunjukkan korelasi antara paparan cahaya dari layar HP dengan kualitas tidur kita. Alasannya ada dua. Yang pertama, layar HP itu menghentikan kita dari tertidur. Kalian kan pasti pernah tuh lagi rebahan main HP, tiba-tiba ketiduran, tapi nggak nyampe beberapa detik, kebangunan dan lanjut main HP lagi. Kalaupun HP-nya mau taruh dan kamu fokus tidur, tetap sulit buat kita tertidur lagi. Jadinya, ia malah main HP lagi. Meskipun tidur lagi, ujungnya kualitas tidur jadi gak baik juga. Selain itu, penggunaan layar HP juga dapat mempengaruhi kualitas tidur kita. Cahaya yang dipancarkan oleh layar HP dapat memperdaya otak kita dengan membuatnya berpikir bahwa masih siang dan bukan waktunya untuk beristirahat. Akibatnya, kita akan mengalami kesulitan untuk tidur. Kunci utamanya supaya kita memiliki kualitas tidur yang baik adalah menghindari penggunaan HP setidaknya 1 jam sebelum tidur. Jika kita masih sulit tidur, membaca buku sebelum tidur bisa menjadi solusi yang efektif untuk merangsang rasa kantuk. Terlebih lagi, buku-buku yang memiliki isi yang berat atau membosankan sering kali efektif dalam membuat kita mengantuk. Ingatlah, ketika kita masih bersekolah atau berkuliah, ketika kita belajar materi-materi yang menantang seperti matematika, kita cenderung langsung merasa mengantuk dan ingin tidur. Yang kedua, cara tidur yang baik
cara tidur yang berkualitas, jangan minum kopi atau mengkonsumsi kafein setelah jam 12 siang. Kenapa? Karena kafein itu baru benar-benar berkurang, ya bukan hilang, itu 12 jam sampai 14 jam setelah kita mengkonsumsi kafein. Kalau kita minum kopi jam 3 sore, berarti kafeinnya baru benar-benar berkurang, bukan menghilang, yaitu jam 3 pagi. Tip yang ketiga, cara tidur yang baik, cara tidur yang berkualitas, buat kamarmu itu atau tempat tidurmu itu lebih dingin, tapi jangan terlalu kedinginan ya, karena kita rasakan kalau udara agak dingin, apalagi setelah capek, biasanya mulai ngantuk, bahkan langsung ketiduran. Cara tidur yang baik yang keempat adalah menjauhi makanan berat sebelum tidur. Selain karena tidak sehat, mengkonsumsi makanan sebelum tidur dapat mengaktifkan metabolisme tubuh, sehingga tubuh secara otomatis akan memproses makanan tersebut. Hal ini bisa membuat kita kesulitan untuk tertidur. Saya rasa 4 tip tersebut sudah mencakup penyebab utama sulit tidur berdasarkan berbagai sumber dan jurnal yang saya baca. Adapun faktor lain seperti stres atau gangguan mental mungkin juga dapat mempengaruhi kualitas tidur, yang sayangnya seringkali di luar kendali kita. Saudara semuanya, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai cara memaksimalkan tidur. Kalau menurut saudara isi dari video ini bisa menginspirasi, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman biar bangsa tercinta ini mendapatkan manfaatnya. Sekian dan terima kasih telah menyimak video ini.